ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selalu kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang masih kita dapatkan, lebih khusus berupa nikmat iman. Dan cara yang paling efektif dalam mempertahankan istiqomah di atas keimanan sampai akhir hayat adalah dengan melazimi majelis ilmu. Dan ketika kita memilih jalan untuk menikah, karena kemarin saya ngisi anak-anak muda itu, ada aja yang nanya, Ustaz, gimana hukumnya orang yang nggak mau nikah? Jadi memang ada orang yang nggak mau nikah. Ada juga yang nanya, apa hukumnya orang yang nggak mau punya anak? Ada juga orang yang nggak mau punya anak. Maka ketika seorang muslim itu mau menikah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah adalah melalui pernikahan itu Allah berikan sakinah, ketenangan. Jadi ibarat orang mau bisnis itu udah dimodali modal awal. Misal saya mau bisnis, saya bilang sama bapak saya, Pak, mau dagang, nyoh modal. Nah, itu modal awal seorang untuk mendapatkan ketenangan hidup dalam hidupnya, itu menikah, menurut ayat itu. Tapi sebagaimana kita dapati, kenapa kok ada orang menikah tapi saling menyakiti, bahkan sampai membunuh pasangannya, dibakar gitu kan, bahkan ada yang dimutilasi, bahkan ada yang kemudian ditembak kepalanya dan seterusnya. Tontonan-tontonan horor. Sampai akhirnya saya ketemu ibu-ibu yang sudah tua, umurnya 60-an lebih ya, atau mungkin 70. Dan dalam obrolan ya, biasa kalau kita ngobrol kan nanya putranya berapa bu gitu kan. Oh segini mas, yang udah nikah berapa, yang belum berapa. Ketemunya di dokter gigi gitu. Terus beliau bawa putrinya, itu anak saya belum nikah. Umur berapa bu? 33 atau 34. Nah kenapa bu? Ya karena dia takut kalau mau nikah. Nah kenapa kok takut? Ya asal lihat berita suami menganiaya istri, itu langsung dituduh ke saya. Loh mah, gitu. Mau nikah ini trauma duluan gitu kan. Maka kenapa kok ada orang yang harusnya sudah dimodali untuk sakinah, tapi kok kemudian justru malah ruwet sampai akhirnya membuat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu. Maka gimana caranya kemudian biar bisa mendapatkan ketenangan lagi? Jadi ibarat orang dagang tadi, saya dagang tadi gagal atau rugi, tapi kemudian saya masih belum nyerah. Saya ngomong sama bapak saya, "Mbok saya dimodali lagi," gitu kan. Maka kalau memang bapak saya punya duit ya dikasih lagi. Tapi kalau enggak ya entek gitu ya gitu. Maka Allah enggak pernah kehabisan modal untuk kita dalam konteks agar kemudian kita mendapatkan ketenangan dalam hidup, dalam rumah tangga. Maka Nabi SAW mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu masyarakat, suatu kaum, suatu keluarga mau berkumpul di masjid. Kumpulnya di masjid ya, bukan di pos kamling, bukan di tempat-tempat diskotik, karaoke lan sampai turut di masjid. Yatluna kitabullah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji isinya. Ai bi makna majelis ilmu, atau maksudnya adalah majelis ilmu, mau ngaji. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka warga itu, keluarga itu, kampung itu, masyarakat itu akan dikasih lagi sakinah. Maka hakikatnya orang-orang yang kemudian menikah biasanya rata-rata ya seneng, tapi sebulan 2 bulan yang pertama. Tapi setelahnya dia harus berjuang dengan segala macam fitnah, segala macam cobaan yang dihadapi di kehidupan. Sehingga orang-orang yang tidak pernah bermajelis ilmu atau jarang bermajelis ilmu atau jauh dari majelis ilmu, biasanya dia akan berusaha nyandai sendiri masalah-masalahnya, sehingga kita dapati orang-orang yang tidak bisa menjawab permasalahan hidupnya
akhirnya dia memilih jalan-jalan singkat mengakhiri hidupnya. Dan dia merasa dengan mengakhiri hidupnya itu permasalahan selesai. Padahal tidak. Karena orang-orang yang kemudian meninggalkan dunia, hakikatnya dia sedang menuju kepada alam yang lebih kekal. Maka Nabi SAW menegaskan orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak benar, maka justru akan disiapkan adab sama dengan cara dia mengakhiri hidupnya. Nanti ada di bab terakhir. Maka itu tadi pembukaan saya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema, yaitu tentang judi online dan juga bunuh diri gitu. Karena ketika kita melihat fenomenanya ya mengerikan gitu. Kalau dulu orang itu melakukan judi itu biasanya ya orang-orang yang nggak kerja, orang-orang nggak berpendidikan, orang-orang pengangguran, gitu. Orang-orang yang kurang gawean gitu kan. Dan dulu kalau mau judi nyari meja, nyari lawan, nyari tempat gitu kan. Kemudian kalau di kampung-kampung itu nyari orang punya hajatan, alasannya yuk biar nunggu lelean gitu kan. Awalnya yang mau main gaple biasa, tapi kemudian lama-lama ada duitnya, minta diingoni lan sak piturute gitu kan. Tapi sekarang Masya Allah, hati-hati Pak Bu, anak-anak kita sendirian pegang HP gitu kan, dudul-dudul, download gitu kan, itu bisa kemudian dia melakukan aktivitas perjudian. Dan bahkan selain anak-anak, yaitu anggota dewan, PNS gitu kan, dulu kita selalu ngomong sama anak kita, sekolah sing pinter, kok nek gede dadi dokter kan gitu. Artinya kita melihat dokter itu adalah posisi sosial yang paling baik atau paling utama gitu. Tapi faktanya ketika hidayah nggak datang, ada itu seorang perwira tentara, angkatan laut, dokter, terlilit utang judi online dan dia pilih bunuh diri gitu, padahal masih muda gitu. Maka yang harus kita pahami adalah kita harus paham kalau kemudian agama kita sebagai agama yang sempurna sudah punya tata nilai, tata aturannya. Dan kita ketika mengaku beriman maka kita tinggal mengikutinya. Dan kita harus kemudian hati-hati dalam hidup. Karena kalau kita nggak mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kerugian dan demi kerugian akan datang. Dan setan terus-menerus akan membisiki untuk kemudian meminta kita menutup hidup dengan cara su'ul khotimah sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, yang namanya khamr, ciu, apa ajalah namanya, pokoknya semua yang memabukkan, ganja, narkoba, wal maisir dan perjudian, wal ansab dan berhala-berhala, wal azlam dan mengundi nasib, maka di situ dikatakan rijsun, barang najis. Tadi malam saya menyampaikan materi tentang parenting, tentang bagaimana seorang orang tua menghasilkan anak yang solih. Maka saya masukkan di poin yang ke-9 adalah mengajak atau menjelaskan kepada anak untuk menjauhi segala macam kejelekan, keburukan, kemaksiatan. Gampangnya gini, kita bisa ngomong sama anak kita ketika kemudian dia kakinya nginjak kotoran, apakah kotoran hewan, lebih-lebih kotoran orang gitu. Kita akan katakan, le, nduk, kuwi gilani, kuwi jijik, mambu, yundang diwisui kan gitu. Kita bisa ngomong gitu. Tapi ketika konteksnya kemaksiatan, kita nggak pernah atau jarang sekali orang tua menjelaskan kalau permainan itu, barang itu, kelakuan itu elek, jelek, jauhi, jarang sekali. Oleh karena itu maka kita dapati anak-anak yang nggak peka gitu. Nggak peka sampai dia download sendiri, dia main sendiri, karena dia belum pernah atau jarang mendapatkan petuah, larangan atau informasi dari orang tuanya terkait perbuatan itu. Padahal Allah tekankan di sini bahwasanya judi, minuman keras, berhala, undian-undian di situ adalah rijsun, najis. Berarti kan jelek, berarti kan itu barang yang menjijikkan itu, harusnya. Tapi kenapa kok kita nggak jelaskan kayak kita membersihkan kaki anak kita dari kotoran? Karena kalau kotoran itu berbau, sedangkan perjudian kan enggak berbau.
Bahkan ada sebagian istri yang marah kalau suaminya judi ning kalah, tapi nek menang yo terus guyang-guyu ngejak ngemol gitu. Ada istri-istri model seperti itu. Maka yang harus kita pahami, kita harus sepakat suami, istri, bapak, ibu bahwasanya judi itu dilarang agama dan itu berdosa. Makanya Allah katakan fajtanibuhu, jauhi. Nah, ketika dikatakan ada fi'ul amr, ada kata perintah jauhi, maka al aslu fil amri at-tahrim, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah dalam kitab suci dan hadis kalau enggak ada dalil yang menyelisihinya, maka hukum asalnya adalah wajib. Cuman di sini kan bahasanya fastanibu, berarti wajib dijauhi, berarti haram. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Makanya orang-orang yang judi itu kalau dia mau berpikir timbang go judi mending go modal dagang, di mana dagang itu ada keberkahan, maka insya Allah itu malah akan mendapatkan keuntungannya lebih besar daripada berjudi. Karena orang yang berjudi itu kalau menang dia pengen main lagi, merasa dia bakal menang lebih banyak, sampai pada titik tertentu justru malah kalahnya banyak. Awalnya 100.000 jadi 1 juta, jadi 10 juta, jadi 100 juta. Karena dia merasa menang terus, akhirnya totoannya dikasihkanlah sertifikat rumahnya yang nilai 1 miliar. Mikirnya 1 rumah 1 miliar bisa jadi 2 miliar. Gak taunya begitu dikeplek itu sertifikatnya, hilanglah itu rumahnya. Jadilah gelandangan besok pagi gitu kan. Maka yang harus kita pahami, Allah sudah katakan la'allakum tuflihun, agar kamu benar-benar beruntung. Kenapa kok kita disuruh menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjijikkan tadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Setan itu pengen meletakkan kamu dengan kelakuan perbuatan tadi itu dalam posisi yang penuh permusuhan dan kebencian. Maka kita dapati orang-orang yang berjudi itu berantem, bunuh-bunuhan, rumah tangganya kocar-kacir, nggak karu-karuan, anak-anaknya berantakan, nggak terurus gitu kan. Dan Allah tekankan fil khamri wal maisir, karena mabuk dan karena perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dan orang-orang yang berjudi kalau nggak tobat, orang-orang yang mabuk kalau nggak tobat biasanya ya wegah dzikir, wegah salat gitu kan. Fahal antum muntahun, gimana? Apakah kamu nggak mau atau nggak mau berhenti, kata Allah. Dan ketika ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan ditutup dengan fahal antum muntahun, maka ayat ini menunjukkan sebuah kondisional di mana Allah itu bertanya, imanmu itu tenanan apa enggak kan gitu. Iman kita itu beneran apa enggak? Kalau beneran tinggalkan. Kalau masih mintip-mintip, mindring-mindring, nyoba-nyoba gitu kan, maka imannya ya berarti iman yang kemudian kurang baik, kurang sempurna, kurang utuh. Maka ketika kita mengaku sebagai hamba yang beriman, kita harus total meninggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu judi-judi itu seperti apa gitu kan? Maka disebutkan oleh beberapa ulama, judi itu definisinya adalah semua bentuk permainan yang di situ ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang dirugikan. Maka ketika muncul sekumpulan orang, entah 2, 3 dan seterusnya, yang kemudian meletakkan sejumlah materi, apakah uang, apakah benda, yang kemudian diiringi dengan sebuah permainan, kemudian ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Maka ada yang kehilangan, ada yang mendapatkan harta dari orang yang kehilangan itu, maka itu dalam makna perjudian. Nah, contohnya apa? Contohnya, jadi kalau tadi judulnya memang judi online gitu, tapi kadang kalau nanti judulnya judi online terus kan ini kan orang online, ini kan offline, berarti entuk boten gitu. Nah, contohnya apa? Yang pertama yang bisa saya masukkan itu, yang pertama adalah taruhan dalam adu ayam. Itu enggak boleh. Dan sekarang itu enggak cuma adu ayam, adu burung ya ada, adu ikan ya ada. Bahkan ayam sekarang enggak diadu masuk, tapi tinggu balapan. Jadi ayam itu kita kasih trek buat balapan, dan ben tambah seru, treknya itu dikasih air. Jadi harusnya yang balapan di air kan bebek, ini ayam gitu kan. Ada aja. Ada juga yang balapan keong, balapan siput, ada juga yang balapan undur-undur. Jadi segala macam model itu sudah terjadi modifikasi gitu. Kalau dulu jenengan ngertinya judi ini main gaple atau main domino gitu kan, maka ada informasi yang masuk ke saya gitu. Oh jenengan rong tau ngerti mas, aku mbien pernah ngelakoni iki gitu. Judi sing model
aneh gitu. Lah napa D gitu. Kalau sebut D lah wis tuwek. Terus dia bilang, kita dulu bertiga berempat nyekel kartu Mas. Entah kartu remi, entah kartu domino. Terus duit taruh di depan. Lalu kita tunggu. Lalat niku menclok ning nggon kartune sapa sik dhewe. Sing kepenclokan kuwi sing menang gitu, Bo. Laler iso nggo main judi gitu. Luar biasa. Kemudian ada juga sejumlah tukang becak. Di salah satu pangkalan becak saya pernah lihat di Karanganyar itu. Becak gitu kan, dapatlah sejumlah uang. Ternyata di pangkalan itu depannya ada kali yang kebetulan airnya mili gitu kan. Akhirnya mereka sepakat tuh sejumlah mereka itu 3 orang, 2 orang ngambil godong garing itu, ditibak ke kali terus melayu. Engko sok kayu apa? Daun siapa yang lebih duluan nyebrang jembatan itu. Sing duluan menang gitu. Yo bar niku becak entuk 10.000 yo ilang gitu. Tekan ngomah yo ngomong karo bojone nek ra entuk tarian gitu. Ya Allah gitu. Dan termasuk kemudian dalam perjudian adalah asuransi konvensional. Jadi ketika kita jenengan memasukkan sejumlah uang kemudian berharap ada lebihnya, itu juga masuk dalam kategori perjudian. Kemudian yang levelnya anak-anak di mal-mal itu ada apa? Kotak niku enten bonekane, masukkan duit, japit gitu kan. Gagal nganti entek 1.000. Padahal 1.000 nek tukoke boneka ngoten niku sosok entuk 8 gitu kan. Wong bonekane murahan gitu kan. Artinya Islam lebih jelas itu loh, tuku gitu daripada dadak koyo ngono gitu kan. Kemudian yang keempat, taruhan dalam permainan game online. Nah ini putra-putra kita nih, hati-hati, nah, cekel HP gitu kan. Kadang kemudian mabar itu kan, sama temennya, akhirnya ada taruhannya itu. Nah kemudian yang kelima, taruhan bola, sampai ada istilah ngepur, ngepal, memang ngepur piro, sakgul piro gitu. Kemudian yang viral, yang terkenal dulu, togel gitu kan, damjikia, kemudian ada rolet, kemudian termasuk di dalamnya adalah kalau jenengan sok nggak teke itu kadang beli kopi sasetan itu ada undiannya, akhirnya bapak-bapak atau ibu-ibu sing kerjane ora seneng ngopi, tuku kopi kayak banget gitu, terus dikirim ke gen untuk hadiah gitu. Itu juga termasuk perjudian. Artinya kalau mereka memberikan hadiah dan jenengan dapat nggak apa-apa, tapi nek jenengan kemudian beli kopi itu ning ra diombe dalam rangka untuk golek buntele kemudian tinggo undian, maka itu judi. Termasuk yang sering kita lihat jalan sehat, judulnya jalan sehat, tapi ada tiketnya, jenengan bayar 15.000, 20.000, 30.000 gitu kan. Kemudian dapat kuponnya gue tuku motor, sepeda, gue tuku magicom gitu kan, terus diundi. Nah, jenengan yang nggak dapat kelangan 30.000, 50.000 itu juga bagian dari judi. Artinya jalan sehatnya silakan, nggak usah dibungkus dengan itu. Nah terus nek pengen kayak hadiah gimana? Cari sponsor kan gitu. Oh, pembayarannya ini bukan buat itu Mas, bukan buat beli hadiahnya, pembayarannya ini buat apa namanya kaos lancak piturute. Kalau emang itu yang terjadi ya monggo. Tapi kadang itu duitnya itu ya buat beli hadiah itu tadi, itu yang nggak boleh. Kemudian ada juga ten pasar malam niku lempar gelang, lempar dadu. Kemudian tadi yang saya bilang balap keong lancak piturute. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam Islam benar-benar enggak boleh ada taruhan? Ternyata Nabi SAW pernah mengatakan la sabaqo illa fi naslin. Kalau memang benar-benar jiwa jenengan itu jiwa petarung, senang taruhan dan memang pengen taruhan, masih ada pintu. Nabi mengatakan tidak boleh memberi hadiah dalam perlombaan kecuali dalam 3 hal, fi naslin, dalam lomba memanah. Jadi kalau jenengan memang pengen totoan, silakan belajar memanah, kumpulkan teman-temannya untuk belajar manah, lomba. Siapa yang menang dapat duitnya temennya. Boleh kalau itu memanah. Memanah ya, bukan melempar dadu benten gitu kan. Kemudian yang kedua, au khufin atau pacuan unta, balapan unta. Oh ini rane unta. Oke, yang ketiga, au hafirin, balapan kuda. Jadi boleh dalam hal memanah, balapan unta atau balapan kuda. Lah kan balapan kuda entuk, ngapa balapan keong ora entuk gitu kan. Mungkin saya enak wong kayak gitu. Maka jawabannya adalah kenapa 3 lomba ini boleh? Karena 3 lomba ini adalah bagian dari perintah Allah, wa aidu lakum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah dirimu dengan kekuatan. Untuk apa? Untuk membela agama.
Maka orang yang pandai memanah itu orang yang siap untuk membela agama. Sebaliknya orang yang pandai melempar dadu, urung karuan dadune niku nek diuncalke ke gampangane musuh-musuh Islam ya ora bakalan marai napa-napa gitu kan. Malah diguyu tok. "Woi ayo jihad, lempar aku dadu." Ya malah diguyu gitu kan. Maka yang harus kita pahami, ulama kemudian merumuskan perlombaan yang memang diperbolehkan dalam Islam dalam konteks kalau memang mau kasih hadiah. Jadi tadi yang memanah itu misal 5 orang nih, 500, nanti yang menang dijigok kabeh, itu boleh memanah pacuan kuda sama pacuan unta. 3 ini mawon. Sisanya enggak boleh. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami adalah jangan sampai kemudian kita terlibat dalam perjudian karena memang Allah sudah sebutkan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kemudian apa kaitannya judi dengan bunuh diri? Ternyata banyak orang judi kemudian kalah banyak, terlilit utang sampai akhirnya dia nggak bisa nyaur dan dia merasa dia harus pergi dari dunia ini untuk lari dari kenyataan dia punya masalah finansial dan dia membunuh dirinya. Dan yang menarik, Allah sudah menyindir orang-orang seperti ini dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta saudaramu yang lain dengan cara yang batil kecuali melalui wasilah jual beli yang saling ridho. Artinya kalau kita menginginkan duit tetangga kita, duit saudara kita, atau menginginkan barang tetangga kita, barang saudara kita, maka cara untuk mengambilnya adalah dengan jual beli. Tak tukune mobilmu ben dadi duwekku. Tukunan mobilku ben duitmu tak pek. Nah, itu boleh jual beli dan harus saling ridho. Adapun jual beli, adapun judi, maka dia tidak masuk dalam wilayah jual beli, sehingga itu bagian dari yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik ayat ini kemudian diikuti dengan kalimat wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan jangan kamu bunuh dirimu karena Allah Maha Pengasih atas dirimu, sangat mengasihi kamu. Kenapa kamu harus membunuh dirimu? Jadi satu ayat ini kemudian dirangkai ada perbuatan mengambil harta orang lain secara dolim tidak melalui wasilah jual beli, tapi kemudian ada juga tambahannya larangan untuk bunuh diri. Berarti ada orang yang melakukan perbuatan melanggar aturan dengan cara mengambil harta orang lain secara dolim, wabil khusus dalam tema kita yaitu judi, yang kemudian dia kalah akhirnya bunuh diri. Sehingga kalau kemudian kita pengen gak melanggar agar gak bunuh diri, maka harusnya jangan masuk ke wilayah mengambil harta orang lain secara dolim. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Dan ketika kita mengatakan atau menjelaskan atau membaca firman Allah tentang bagaimana rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, itu dijelaskan, dikonfirmasi dengan hadis yang terdapat pada kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tadi lihat di mimbar ada itu kitabnya. Di bab terakhir, bab 372, di situ temanya atau judulnya yaitu apa yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang beriman. Maka di bab itu ada satu hadis panjang yang intinya adalah Allah berkisah, Nabi bercerita tentang keadaan orang yang terakhir kali masuk surga. Jadi ada orang yang terakhir kali masuk surga, itu adalah orang yang masuk neraka, tapi dia masih punya iman yang tulus, tidak dicampur dengan kesyirikan, ning amale sithik kelakuane bejat waktu di dunia, terus dikeluarkan dari surga, dari neraka maaf. Kemudian dikeluarkan dalam kondisi merangkak, benar-benar kesakitan, dengan susah payah dia keluar dari neraka dalam kondisi yang sudah menyedihkan. Kemudian Allah katakan kepada orang ini, idhab wadkhulil jannah, sana kamu pergi dan masuk surga. Kemudian dia pun masuk ke depan pintu surga dan dia menghayalkan nek ning surga niku wis kebak wong dek keri dhewe. Kayak jenengan misal dijak piknik ning jenengan mau berangkat dadak mules dhisik gitu kan. Begitu keluar rumah sudah temennya udah enggak ada, jadi wis mikir bayangane bisa kebak, wis ora entuk lingguhan, mesti ngadeg lan sak piturute. Akhirnya malas mangkat sisan gitu kan. Maka orang ini juga sama, belum masuk surganya dia sudah ngayalkan kebak, balik ngomong sama Allah, ya Rabb, wahai Allah gitu kan, innal jannah mal'un gitu. Jannah sudah penuh,
mal'an, sudah penuh. Kemudian Allah mengatakan baliyo meneh, mlebu gitu kan. Dia pun balik lagi, ngayal meneh nek wis kebak, bali lagi. Baliyo meneh, mlebu. Wis tak cepake ning jerone 10 kali kenikmatan raja dunia. Maka orang itu pun kembali ke surga. Dan kemudian Allah mengatakan ora mung kuwi sing mbok hayalke apa takei, sing mbok jaluk apa tak turuti ya. Ini menunjukkan bagaimana rahimnya Allah kepada orang beriman, walaupun dosanya banyak nyemplung ning neraka dhisik sudah dikeluarkan, kemudian disuruh masuk surga dikasih kenikmatan 10 kali raja dunia, ditambah dengan apapun yang dia hayalkan, yang dia minta dikasih. Maka ketika kita tidak pernah melakukan dosa-dosa besar itu, judi enggak, syirik apalagi, kemudian minum khamr enggak, nyuri apalagi, korupsi juga enggak, maka insya Allah nasib kita enggak sesial yang diceritakan dalam hadis itu tadi. Artinya kita enggak perlu kemudian nyicipin neraka sampai seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ketika Allah sudah tegaskan, ojo mbok bunuh dirimu karena aku ki maha penyayang atas kamu. Ini menunjukkan bahwasanya di dunia ini masalah itu pasti datang silih berganti. Apapun, kalau enggak urusan sama anak, istri, suami, keluarga, tetangga, orang tua, kantor, perusahaan, kolega, itulah dunia. Tapi kalau kemudian kita enggak pengen ada duka cita, enggak pengen ada kesedihan, pengen emang seneng tok nguyang-guyu, ora pengen tua, pengen nom terus gitu kan. Nah, ibu sampai beli kosmetik itu tulisannya anti aging, anti penuaan. Padahal yo nganggo niku mboten ya tetap tua kan ngoten. Nah, maka apapun yang kita inginkan kalau memang pengennya baik semua, maka itu nanti di akhirat, di surga. Namanya hidup di dunia pasti ada cobaan, pasti ada macam-macam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bunuh diri Allah haramkan surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jarahun fajaza'a fa akhadha sikinan fa hazzabaha yadahu fama raqa ad-dama hatta mata. Dulu tuh ada seorang laki-laki yang dia itu sakit. Dulu tuh umumnya memang orang bunuh diri itu karena sakit. Udah tua, sakit, enggak mari-mari atau enggak mati-mati, akhirnya dia pilih bunuh diri. Tapi sekarang tadi itu cilik-cilik umur 15 tahun, 19 tahun udah pada bunuh diri. Nah, kemudian dikatakan di sini, dulu orangnya itu sakit dan dia enggak tahan dengan kesakitannya itu, dia putus asa, lalu kemudian dia mengambil sebelah pisau dan dia potong tangannya. Sampai akhirnya darah mengalir dan dia mati. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, badirni abdi, hambaku mendahului aku binafsihi, tentang dirinya. Kudune aku ki pengen delok dhek mati normal mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah atau la ilaha illallah gitu kan. Kudune, tapi kok dadak didisi gantung to gitu kan. Haram tu alaihil jannah. Karena itu maka aku haramkan surga. Dan kemudian di neraka dia pun mendapatkan adab man qatala nafsahu bi syai'in udiba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang kemudian membunuh dirinya dengan sesuatu, maka di akhirat Allah akan menyiksanya dengan cara itu. Dan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yahnuku nafsahu yahnukuha finnar, yang dulu gantung lehernya di dunia mati, maka nanti di neraka dicarikan tali gantungan, disuruh gantung lehernya, begitu udah putus, maka dihidupkan lagi, diulangi lagi gitu. Walladzi yat'unuha finnar. Dan jika ada orang yang kemudian membunuh dirinya dengan menusukkan benda tajam, maka nanti di akhirat dibangkitkan, dikasih benda tajam, kon nyoblosi awake nek wis mati, diuripke meneh, baleni meneh sampai selawase, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga ucapkan pada hadis yang lain, walladzi yataqahhamu fiha yataqahhamu finnar. Ada orang yang kemudian bunuh diri dengan menyeburkan dirinya ke api, maka nanti disiapkan api dan kemudian dia suruh nyebur situ. Begitu udah mati, diuripke meneh, cemplungke meneh. Maka orang-orang ini akan mengulangi terus. Oh iya ora api tapi minyak panas, tapi bahan kimia sama aja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebuah fenomena di salah satu kampung itu. Ketika nemu warganya yang bunuh diri, mereka enggak mau mengurusi jenazahnya. Apakah orang bunuh diri dihukumi kafir? Maka para ulama sepakat bahwasanya orang yang bunuh diri selama dia masih muslim,
selama dia masih sholat, maka dia orang Islam yang tidak dihukumi kafir. Makanya ada sebuah kisah di salah satu perusahaan taksi di Solo. Itu kumpullah itu sejumlah sopir, udah malam udah mau pulang, tapi ngumpul dulu main gaple atau main remi gitu kan. Nggak tahu saya ceritanya dia pakai duit apa enggak. Nah salah satu orangnya ini pakai koplo gitu kan, sholat isya, sisanya main remi gitu. Nah yang lucu adalah justru orang yang sholat isya ini kemudian melipir nyari pojokan terus gantung diri. Teman-temannya sing liyane main remi urung sholat gitu. Pertanyaannya, apakah nek sholat mari bunuh diri? Ya enggak gitu kan. Jelas tidak. Tapi kenapa dia yang sholat kok kemudian malah memilih untuk mengakhiri hidupnya? Nah, maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya alladzina yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang mau kumpul sama orang, kemudian bersabar dengan kelakuan orang-orang, wong jenenge donya mesti yo enek wong aneh-aneh kan gitu. Maka itu lebih baik daripada orang yang enggak mau kumpul dan enggak mau sabar. Kenapa? Nanti dalam hadis yang lain dikatakan orang yang menyendiri itu ibarat domba yang lepas dari kelompoknya yang siap diterkam oleh serigala. Lah serigalanya sinten? Setan. Karena setiap kita dititipi yang namanya jin korin selalu bisiki, woi kudune ngene, masalahmu akeh, gajimu ora cukup, kudune kowe maling, kudune kowe rampok, begitu kemudian masalah tambah banyak, kudune kowe mati wae ya. Maka setan terus seperti itu. Makanya orang-orang yang kemudian tidak bisa mendapatkan ketenangan jiwa dalam sholat, akhirnya ketemu nih sama setan, yang akhirnya yang terjadi apa yang kita saksikan. Nah kembali ke tema tadi, orang-orang yang bunuh diri tetap dihukumi orang yang beriman, sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang enggak diampuni itu adalah dosa kesyirikan. Adapun bunuh diri tidak sampai level kesyirikan, maka orangnya tetap dianggap sebagai orang beriman walaupun imannya kadarnya mungkin rendah sekali. Dan kemudian orang yang bunuh diri tetap disolatkan, tetap diprosesi sebagaimana kaum muslimin disolatkan, dikafani dan kemudian dikuburkan bersama dengan kaum muslimin. Dan Nabi SAW bersabda, "Shallu ala kulli man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Salatkanlah untuk setiap orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Tapi ada tapinya. Ketika memang itu terjadi di kampung kita, naudzubillah, maka yang menyolatkan bukan tokoh masyarakat. Biarkan yang menyolatkan warga biasa atau keluarganya atau teman-temannya. Adapun tokoh masyarakat seperti mungkin lurah, mungkin kemudian camat, mungkin kemudian ustadz, guru dan seterusnya, maka sebaiknya tidak. Karena Nabi SAW pernah dikabari tentang adanya orang yang bunuh diri. Disampaikan oleh Samurah radhiyallahu anna rajulan qatala nafsahu bimasa kisah. Ada orang yang kemudian bunuh diri dengan pisau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ana fala usolli alaihi." Adapun aku enggak mau menyolatkan orang seperti itu. Tapi sahabat yang lain disuruh menyolatkan. Ini sama dengan orang yang punya utang. Hampir mirip. Jadi Nabi itu kalau mau menyolatkan orang yang meninggal gitu kan, ketika suruh nyolatkan gitu kan, maka beliau bertanya, punya utang enggak dia itu? Oh punya. Punya enggak harta yang buat nyaur? Oh ada, sholatkan. Oh enggak ada, ya wis kowe wae nyolatke gitu kan. Itu. Karena utang itu juga bagian dari yang kemudian bisa menghalangi orang untuk masuk surga. Dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang saya singgung, dunia itu memang tempatnya bersedih, berduka, kadang yo seneng, kadang yo gembira, tapi yo kadang duka, lara, kadang yo randedit, kadang akeh hutang dan seterusnya. Tapi hakikatnya seorang yang beriman ketika dicoba dengan segala macam cobaan yang ada, itu Allah sudah tegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua yang kita terima itu insya Allah nggak akan melebihi kadar kesanggupan kita. Itu masih dalam batas sakjane. Tapi karena kita selalu membenarkan setan itu tadi, bisikan setan, maka akhirnya kita merasa orang yang paling susah, paling menderita, paling nggak sanggup menghadapi dunia, akhirnya memilih jalan-jalan seperti itu. Oleh karena itu maka termasuk solusi dalam permasalahan hidup adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang kemudian bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar atas masalahnya.
Nah, termasuk bentuk takwa adalah selalu merapat ke masjid, waktu sholat jenengan sholat, waktu pengajian jenengan tambah ilmu. Kemudian ketika jenengan sudah bermajelis ilmu, maka Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada perkara urusan hidup jenengan yang jenengan enggak ngerti candaane, jangan dicandai dewe, tapi bertanyalah kepada ahli ilmu, bertanyalah kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai yang kemudian jenengan percayai untuk kemudian memberikan solusi. Karena nek dicandai dewe, akhirnya salah-salah, kemudian dia nggak sanggup menanggung cerita hidup itu, kemudian dia memilih untuk mencari jalan-jalan setan tadi. Dan apa yang harus kita lakukan ini benar-benar harus kita istiqomahkan untuk selalu kemudian mencari ilmu merapat dan seterusnya. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Para sahabat sering ditanya oleh Nabi SAW, atadruna mal ghibah? Kowe ngerti orang ghibah ki apa? Kemudian dalam hadis yang lain ditanya, atadruna mal muflis? Kamu tahu nggak orang bangkrut itu apa? Kemudian dalam hadis yang lain ditanya lagi, atatruna ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Kowe ngerti ora hak Allah atas hamba dan hak hamba dari Allah ketika sudah memenuhi hak Allah tadi? Dari pertanyaan-pertanyaan yang ketoke enteng, ketoke sepele gitu kan. Para sahabat kalau nggak tahu nggak berani jawab. Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kami nggak tahu. Yang tahu itu cuma Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa? Biar Nabi yang menjelaskan dengan penjelasan yang tepat gitu loh. Makanya dalam hidup kita akan pasti berhadapan dengan masalah apapun itu. Maka ketika kemudian masalah itu datang, pastikan jangan dicandai sendiri gitu loh. Kalau memang itu bukan wilayah keilmuan kita, kita harus bertanya kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahliya fantadiri sa'ah. Kalau kemudian kita mencari jawaban dari orang yang bukan pakarnya, bukan ahlinya, maka hati-hati, muncul kerusakan atas jawaban-jawaban yang bisa hadir itu tadi, yang akhirnya menyebabkan kita tambah sedih, tambah pusing, tambah mumet, tambah stres, kemudian nggak tahan dengan hidup yang dipikirnya bakal lama banget menderita, padahal sakjane kita cuma antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari situ. Maka harusnya kita kemudian mendapatkan jawaban-jawaban yang tepat agar kemudian kita tidak memilih jalan-jalan yang jelek. Kenapa? Di awal tadi saya sudah bilang, yaitu wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia ini sebentar, akhirat selamanya. Jangan sampai kita tutup dunia ini dengan tutupan yang jelek sehingga kita akan menyesal selamanya di akhirat. Sampai Khalifah Utsman bin Affan itu kalau kemudian melihat kuburan beliau takut. Dan beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabru awwalu manazilal akhirah. Sing jenenge kuburan niku adalah tahap pertama untuk masuk akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Siapa yang bisa selamat dari kuburan itu, pas dikubur itu dia selamat, maka tahap setelahnya itu gampang, enteng. Waman lam yanji, dan siapa yang kemudian gak selamat pas di kuburan itu, dia justru mendapat adab kubur, siksa kubur lan sak piturute, fama ba'dahu asyaddu minhu. Setelahnya urusannya tambah ruwet. Qala, kemudian Utsman bin Affan berkata, ma ra'aitu mundiran qatun illa wal qabru afda'u minhu. Maka tidak ada yang aku lihat lebih mengerikan daripada sebuah kuburan. Jadi Khalifah Utsman lihat kuburan itu ngeri bukan karena ada demit setan yang mboten, karena beliau langsung keinget, nek aku nganti orang lolos ning kene ruwet urusanku ning kono kan gitu. Maka yang harus kita pahami adalah hidup adalah sebuah karunia, kita harus syukuri dengan banyak beribadah. Kemudian ketika Allah kasih cobaan, maka kemungkinannya cuma dua, apakah untuk nambah pahala kita atau untuk mengurangi dosa kita. Maka kemungkinannya ya cuma dua, kalau enggak kita syukuri ya kita sabari. Maka kita istiqomah di atas itu, di atas ilmu, majelis ilmu, dan kemudian perkumpulan, pertemanan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Insya Allah menjaga diri kita dari segala macam bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Sehingga ketika kita kemudian sudah berusaha ikhlas dalam amal, maka dalam Islam juga dikatakan wa innamal a'malu bi khawatimiha. Akhir dari amal juga dilihat dari akhirnya, hidup dilihat dari akhirnya. Wabillahi mengatakan dengan saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten, kita tutup dengan doa, Om. Oh nggih. Kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan, semoga kemudian perjumpaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil fasikin fansurna 'alal qaumid dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran ya arhamar rahimin. Irhamna wa irhamhum ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina sholaha min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat wajnubna wa banina an na'budal asnam ya arhamar rahimin. Allahumma aslih auladana wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa amin awtanina ya dzal jalali wal ikram. Wa aslih auladana wa aslih ummahatana wa aslih aba'ana wa aslih asdiqana wa aslih ikhwanana wa akhwatana wa aslih asatidana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghani ya hamid. Allahumma asli mardana waqdi duyunana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya dzal quwwatal matin. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa wafiq alaihim sabra wa wasfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhada'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahud Allahumma alayka bil yahud Allahumma alayka bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul mufsidun fa innahum qaumul fasiqun ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika min qahrir rijal ya ghani ya hamid. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabi jahannam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika minal kibri wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa ya khairar raziqin urzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Wa ya Allah la tuhzina yaumal qiyamah fa innaka khairar raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.